Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang juga Bu Lisa Safitri, SSIM Imun. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang patogenitas penyakit infeksi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Iza Dwi Muslika, kemudian Firda Fredena Faradita, dan Hadid Maulana Al-Hakim Sanyoto. Kami dari Prodi Teknologi Laboratorium Medik, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri. Langsung saja kita bahas materinya. Patogenesis adalah infeksi bakteri diawali permulaan proses infeksi hingga mekanisme timbulnya tanda dan gejala penyakit. Infeksi adalah pertumbuhan dan perbanyakan mikroba pada atau dalam tubuh manusia dengan atau tanpa menimbulkan penyakit. Patogen adalah mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit. Patogenisitas adalah kemampuan agen infeksi untuk menimbulkan penyakit. Virulensi adalah kemampuan kuantitatif agen infeksi untuk menimbulkan penyakit. Ukuran patogenisitas suatu mikroba. Kemudian kategori untuk bakteri patogen. Yang pertama ada patogen virulen yang lebih berbahaya, dapat menimbulkan penyakit pada tubuh kondisi sehat ataupun normal. Yang kedua ada patogen oportunistik, biasanya adalah flora normal dan menyebabkan penyakit bila menyerang bagian yang tidak terlindungi. Biasanya terjadi pada orang yang kondisinya tidak sehat. Yang terakhir ada non-patogen, adalah bakteri yang tidak pernah menjadi patogen. Contoh dari bakteri-bakteri virulen, yang pertama ada Salmonella typhosa yang dapat menyebabkan penyakit tipes atau tipoid. Yang kedua ada Shigella dysentery yang dapat menyebabkan penyakit disentri basiler. Yang ketiga ada Vibrio coma yang dapat menyebabkan penyakit kolera. Kemudian ada Haemophilus influenza, yaitu bakteri penyebab influenza. Kemudian ada Diplococcus pneumonia yang menyebabkan penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Kemudian ada Mycobacterium tuberculosis, yaitu bakteri dari penyebab penyakit TBC paru-paru. Kemudian ada Clostridium tetani atau bakteri yang menyebabkan penyakit tetanus. Yang ke-8 ada Neisseria meningitis atau bakteri penyebab penyakit meningitis, yaitu radang selaput otak. Yang kemudian ada Neisseria gonorrhoeae atau bakteri penyebab penyakit gonorrhea. Yang ke-10 ada Treponema pallidum, yaitu bakteri penyebab sifilis atau leus atau bisa disebut juga raja singa. Kemudian ada Mycobacterium lepra, yaitu penyebab penyakit lepra atau kusta. Yang terakhir ada bakteri Treponema pertenum atau penyebab penyakit puru atau patek. Kemudian patogen oportunistik. Contohnya yaitu E. coli menginfeksi saluran urin ketika sistem pertahanan inang dikompromikan, yaitu diperlemah. Biasanya bakteri flora normal dan menyebabkan penyakit bila menyerang bagian yang tidak terlindungi. Biasanya terjadi pada orang yang kondisinya tidak sehat. Jenis bakteri ini bisa memicu penyakit bagi mereka yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah. Kemudian non-patogen. Bakteri non-patogen dapat menjadi patogen karena kemampuan adaptasi terhadap efek mematikan terapi modern
seperti kemoterapi, imunoterapi, dan mekanisme resistensi. Bakteri tanah Serratia marcescens yang semula non-patogen berubah menjadi patogen yang menyebabkan pneumonia, infeksi saluran urin. Cara masuk bakteri yaitu melalui saluran pernafasan, saluran pencernaan, kulit, rongga mulut, tusukan, dan saluran kencing. Ingestion yaitu contohnya Salmonella sp, Shigella sp, Vibrio sp, dan lain-lain. Kemudian inhalation yaitu contohnya Mycobacterium sp, Nocardia sp, Legionella sp, dan Streptococcus sp, dan lain sebagainya. Kemudian trauma contohnya Clostridium tetani. Kemudian needle stick yaitu S. aureus, Pseudomonas sp, lalu arthropod yaitu contohnya Rickettsia, Ehrlichia, Cochleacia, Franciszia, dan Borrelia sp. Kemudian sexual transmission yaitu Neisseria gonorrhea, Chlamydia trachomatis, dan Treponema pallidum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Fredina Faradita yang selanjutnya akan menjelaskan tentang faktor virulensi bakteri. Yang pertama, faktor pelekatan, yaitu begitu sampai pada permukaan inang, bakteri harus melekat pada sel inang agar kolonisasi terjadi. Hal ini terutama penting pada daerah mulut, usus kecil, dan kandung kemih pada mana permukaan mukosa selalu dialiri cairan. Pada daerah ini hanya bakteri yang dapat melekat pada permukaan mukosa yang mampu hidup di daerah tersebut. Jika tidak menempel, bakteri akan tersapu oleh mukus dan cairan lain. Pili merupakan struktur yang panjang, memungkinkan bakteri mengikat sel inang. Kemudian faktor invasi yaitu adalah masuknya bakteri ke dalam sel penjamu yang menunjukkan peran aktif organisme dan peran pasif sel-sel penjamu. Daya invasi adalah kemampuan untuk berpenetrasi ke jaringan, mengatasi pertahanan tubuh hospes, berkembang biak dan menyebar. Kemudian yang ketiga yaitu proses invasi masuknya bakteri ke dalam sel inang atau jaringan dan menyebar ke seluruh tubuh. Akses yang lebih mendalam dari bakteri supaya dapat memulai proses infeksi. Yang keempat, enzim, yaitu zat yang dapat membantu proses masuknya atau reaksi bakteri dalam tubuh inang. Ada hyaluronidase, kemudian legitinase, dan koagulase. Nah, ini enzim, contoh enzimnya. Enzim hyaluronidase itu aksi yaitu hidrolisis. Yang dilakukannya hidrolisis hyaluronat pada jaringan. Faktor invasif, contohnya Staphylococcus, Streptococcus, dan Clostridium. Kemudian enzim koagulase yaitu untuk membekukan plasma, digunakan untuk identifikasi. Contohnya Staphylococcus aureus. Kemudian ada enzim legitinase
yang beraksi atau bertugas hidrolisis lipid membran, contohnya Clostridium perfringens. Kemudian kolagenase, yaitu hidrolisis kolagen pada jaringan faktor invasif, contohnya Clostridium perfringens. Lalu ada leukosidin untuk membunuh leukosit, contohnya Staphylococcus aureus. Lalu ada hemolisin untuk lisis sel darah merah, termasuk faktor invasif, contohnya Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium. Dan yang kelima, toksin atau racun yang dihasilkan oleh mikroorganisme dapat berupa eksotoksin, yaitu toksin yang dikeluarkan ke sekeliling medium, atau endotoksin. Toksin yang berada dalam sel sebagai bagian dari sel. Ini ada eksotoksin, merupakan protein yang dapat dihasilkan oleh bakteri gram positif maupun gram negatif. Dan Clostridium ini ada Clostridium tetani, dimasukkan ke dalam suatu luka, ia dapat tumbuh dan membentuk eksotoksin tetanus atau suatu neurotoksin. Kemudian ada endotoksin. Endotoksin ini racun yang efektif pada tempat terikatnya atau ketika menjadi bagian dari dinding sel yang utuh, dan ketika dilepaskan sebagai produk litik pada pembelahan sel. Lipopolisakarida atau LPS, endotoksin pada bakteri gram negatif berasal dari dinding sel bakteri. Kemudian ini ciri-cirinya eksotoksin dan endotoksin. Sumbernya, kalau eksotoksin dikeluarkan oleh bakteri gram positif atau gram negatif tertentu. Jika endotoksin dilepaskan dari dinding sel bakteri gram negatif yang hancur. Kemudian bahan kimia dari eksotoksin yaitu protein, sedangkan endotoksin itu lipopolisakarida. Kemudian toleransi panas, eksotoksin labil dan mudah berubah-ubah, jika endotoksin tetap stabil. Imunologinya yaitu mampu berubah menjadi toksoid kalau endotoksin tidak membentuk toksoid. Kemudian efek biologi khusus untuk tipe fungsi sel tertentu jika eksotoksin. Sedangkan endotoksin umumnya menyebabkan demam dan shock. Ini ada step-step patogenesis yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hadid Maulana. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu step-step patogenesis. Step-step patogenesis bakteri yaitu yang pertama ada bakteri masuk ke dalam tubuh, kemudian adesi kolonisasi, terjadi invasi, kemudian kehidupan intraseluler, dan terjadilah perusakan organ atau jaringan. Untuk proses infeksi bakteri, pada bakteri masuk ke dalam tubuh itu bakteri dapat masuk melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran kencing atau kulit. Begitu sampai pada permukaan inang, bakteri harus melekat pada sel inang agar kolonisasi terjadi. Kemudian adesi kolonisasi yaitu proses penempelan bakteri pada permukaan sel inang. Pelekatan terjadi pada sel epitel. Adesi bakteri ke permukaan sel inang memerlukan protein adesin. Dan adesi juga dibagi menjadi dua, yaitu fibrial dan
afimbrial. Untuk adesi fimbrial nama lainnya yaitu villi, yaitu struktur yang menyerupai rambut terjadi pada permukaan sel bakteri yang tersusun atas protein yang tersusun rapat dan memiliki bentuk silinder helix. Untuk mekanisme adesi villi bertindak sebagai ligan dan berikatan dengan reseptor yang terdapat pada permukaan sel host. Villi juga sering dikenal sebagai antigen kolonisasi karena peranannya sebagai alat penempelan pada sel lain. Contohnya seperti asam lipoteikoat menyebabkan pelekatan Streptococcus pada sel bukal dan protein M sebagai antifagositik. Molekul adesin afimbrial yaitu golongan berupa protein atau polipeptida dan polisakarida yang melekat pada membran sel bakteri. Polisakarida yang berperan dalam sel biasanya adalah penyusun membran sel seperti Polisakarida yang berperan dalam sel biasanya adalah penyusun membran sel seperti glikolipid, glikoprotein, matriks ekstraseluler atau fibronektin dan kolagen. Adesin afimbrial sering juga disebut dengan biofilm. Contoh plat gigi. Selain itu, pelekat yang membantu kolonisasi juga diperlukan untuk resistensi antibiotik. Kemudian ini proses invasi, yaitu proses bakteri masuk ke dalam sel inang atau jaringan dan menyebar ke seluruh tubuh. Akses yang lebih mendalam dari bakteri supaya dapat memulai proses infeksi. Invasi juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, invasi ekstraseluler terjadi apabila mikroba merusak barir jaringan untuk menyebar ke dalam tubuh inang baik melalui peredaran darah maupun limfa. Kemudian yang kedua, invasi intraseluler terjadi apabila mikroba benar-benar berpenetrasi dalam sel inang dan hidup di dalamnya. Sebagian besar bakteri gram negatif dan positif patogen mempunyai kemampuan ini. Untuk kehidupan intraseluler setelah invasi, mikroba mampu bertahan hidup dan berkembang biak dalam sel inang. Mikroba mampu hidup dalam dua tipe sel inang. Yang pertama, non-fagositik sel, yaitu sel epitel dan sel endoteliat. Kemudian yang kedua, fagositik sel, yaitu makrofag, neutrofil. Bakteri bertahan hidup pada sitosol, vakuola makanan atau lisosom, dan vakuola. Bakteri juga dapat membunuh sel inang dengan cara menurunkan pH vakuola, produksi enzim protease. Perusak organ atau jaringan, bakteri dapat mengubah pH vakuola yang menyebabkan sel inang memiliki gangguan sampai terbunuh. Setelah suatu organ atau jaringan dalam keadaan memburuk, maka akan terjadi kerusakan bahkan kematian. Untuk bakteri Staphylococcus aureus, patogenitasnya menimbulkan penyakit karena kemampuan melekat ke sel, kemudian menyebar dalam jaringan dan membentuk abses dan tahap terhadap berbagai terapi antibiotik. Kemudian bakteri Streptococcus viridans, patogenitasnya pelekatan ke email gigi dan gusi melalui berbagai karbohidrat. Kemampuan menghasilkan asam terutama oleh Streptococcus mutans berperan dalam terjadinya karies gigi. Kemudian untuk bakteri Clostridium tetani patogenitasnya menghasilkan neurotoksin kuat, tetanospasmin yang berikatan dengan reseptor gangliosida neuron dan
menghalangi pelepasan neurotransmitter. Kemudian bakteri Neisseria meningitis, patogenitasnya terdapat kapsul polisakarida yang melindungi bakteri dan fagositosis yang meningkatkan kesentasan intrasel dapat menyebabkan meningitis. Kemudian untuk bakteri Salmonella itu tahap terhadap pH lambung asam dan mengimpasi usus. Hal ini menimbulkan reaksi inflamasi dan diikuti diare. Kemudian untuk bakteri Shigella, patogenitasnya memiliki faktor pelekatan usus atau intestinal adherence factor yang membantu kolonisasi di dalam usus. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit dengan menginvasi dan merusak kolon. Baik, sekian dari saya kembalikan ke Mbak Iza. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wabila taufik walhidayah, wa fi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.